Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Eka di channel Manja Biografer. Tentunya masih membahas putaran get anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran rezeki oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi nih, buat teman-teman yang baru menemukan channel Bangka, alangkah baiknya buat teman-teman untuk bantu subscribe agar apa? Agar channel Bangka bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman di luar sana dan bisa setidaknya menghibur teman-teman yang lagi parah-parahnya sekarang, lagi bingung-bingungnya kok penyakit ini nggak sembuh-sembuh, itu kenapa gitu kan. Dengan channel Bangka ini bisa mengobati, menemani teman-teman. Oke, di kesempatan hari ini Bangka udah banyak catatan ini yang teman-teman tanyakan, 5 gejala apa saja yang sering membandel, gejala sensasi apa saja yang sering kita alami saat kita mengalami gangguan get anxiety psikomatis gitu teman-teman. Yang pertama di sini keliengan teman-teman. Keliengan kenapa? Saat kita mengalami gangguan get anxiety psikomatis pasti kita merasakan keliengan gitu teman-teman. Itu kan selalu bikin kita momok, ketakutan, rasa cemas, was-was. Rasa keliengan itu kayak terombang-ambing, kayak diombak, kayak mau jatuh, terjungkal. Pokoknya itu yang Bangka rasakan dulu teman-teman. Itu kalau udah lagi santai-santai kemudian rasa keliengan itu muncul, itu kayak merasa panik, cemas itu muncul gitu teman-teman. Itu kenapa kalau sekarang Bangka bisa berpikir secara logika karena Bangka sudah sembuh. Mungkin teman-teman yang masih parah-parahnya mungkin masih mengira itu hal yang berbahaya. Sebenarnya itu teman, rasa keliang itu kenapa? Karena kita itu lambung kita ini lambung kita sama lambungnya kita naik gitu teman-teman, sehingga mengganggu sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita kan, tubuh kita kan perlu gula, perlu protein, mineral gitu. Sebenarnya itu simple saja gitu. Kalau kita sudah bisa berpikir dengan rasional gitu teman, tapi kalau kita masih parah-parahnya pasti itu menganggap hal yang sangat berbahaya gitu teman. Padahal itu hanya ya hal biasa gitu teman. Ya karena apa? Kita harus berpikir secara logika karena tubuh kita kurang mineral. Caranya apa? Ya kita banyakkan minum air, terus kurangin gula. Caranya apa? Dengan makan. Makanya pun seperti yang video yang sudah Bangka jelaskan, makanya yang Bangka lakukan itu sehari bisa 4 kali, setiap 4 jam sekali makan itu. Kenapa? Nanti kalau kita terlalu makan takutnya mual, muntah gitu. Itulah trik-trik yang bisa teman-teman lakukan. Bangka lakukan seperti itu dan alhamdulillah keliengan itu tidak muncul gitu. Nah, dalam artian waktu kita keliengan, kita makan, habis itu berapa menit kemudian nggak keliengan lagi gitu teman. Itulah yang Bangka lakukan secara rutin terus menerus gitu. Apakah ini akan akan panjang gitu, apakah ini akan selamanya? Enggak akan selamanya teman-teman. Nanti seiring berjalannya waktu, lambung teman-teman sudah sembuh, nanti sudah normal, itu nanti akan kembali lagi dari yang dulunya 4 kali bisa menjadi 3 kali, 2 kali, nanti normal kembali gitu kita cara makannya gitu teman-teman. Apakah rasa keliengannya akan berangsur-angsur hilang? Iya, yang Bangka rasakan seperti itu. Yang dulunya setiap hari nanti bisa berkurang seminggu sekali, bisa 2 kali, sebulan sekali, sampai nggak merasakan rasa keliengan lagi. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan rasa keliengan, takut, itu nggak perlu gitu teman-teman. Cukup penuhi proteinnya, penuhi nutrisinya gitu dengan cara pemakan gitu teman, minum, makan buah-buahan. Itu yang bakal lakukan gitu. Jangan konsumsi yang mengandung gas lah istilah itu teman-teman. Nanti itu akan membuat kita panik lagi gitu teman-teman. Itulah cara mengatasi rasa keliengan, kenapa kita keliengan gitu teman. Dan yang kedua, mata blur ini teman-teman. Nah, ini mata blur sering ditakutkan itu sama orang-orang. Kenapa nih? Wah, tiba-tiba mata blur itu bakal alami juga. Apakah kita kurang tidur? Apakah kita kurang memenuhi kebutuhan kita dengan cara tidur yang teratur 8 jam minimal 6 jam itu? Padahal kita udah tidur, kan ada yang bilang gitu, udah tidur cukup tapi kok masih mata blur. Itu kenapa? Ya karena nutrisi kita kembali lagi ke tadi teman-teman. Nutrisi dalam tubuh kita berkurang. Kita kan perlu energi teman-teman. Lu Bangka seperti itu, tidur udah teratur, tiba-tiba jam 6 tuh mata blur. Caranya apa ya? Tidur aja gitu teman-teman. Bangka lakukan gitu, dan penuhi nutrisinya, tidur. Itu karena apa ya? Bukan menganggap, emang badan kita itu tidak normal gitu teman. Karena apa ya?
metabolisme tubuh kita, makanya kita terganggu, mengalami gangguan gitu teman. Itulah disebut kenapa kita mengalami gangguan asam lambung ya, karena sistem kita itu terganggu. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya, mata begini kenapa, obatnya apa? Obatnya itu kita harus istirahat, penuhi nutrisinya, proteinnya, buah-buahnya, vitamin C, B, khususnya B. Dulu kalau Bangka lakukan itu beli vitamin B kompleks yang warna pink gitu teman-teman ya, untuk bantu peredaran darah Bangka juga. Itu nanti terhubung gitu teman-teman dari pertanyaan teman-teman. Dan yang ketiga, kembung. Kenapa kita kembung gitu Pak? Itu hal yang wajar teman-teman. Kalau kita mengalami gangguan gut anxiety psikomatis, kita kembung, sering sendawa, sering buang air besar misalnya, kayak nggak bisa gitu teman. Itu kenapa ya? Sistem pencernaan kita terganggu teman-teman. Itu hal yang wajar. Tapi kalau kita mengalami gangguan gut anxiety psikomatis disertai dengan kecemasan berlebihan gitu teman, kita itu menganggapnya, wih ini kenapa, ini apakah sakit parah ini, kok berhari-hari, tiap hari kok rasanya gak karu-karuan gitu. Itu selalu yang kita pikirkan gitu, karena kecemasan itu sebenarnya teman-teman. Bangka selalu bilang kecemasan itu bagaikan lingkaran setan gitu kan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang lagi parah-parahnya, lagi mengalami 1001 sensasi, Bangka sudah merasakannya dan Bangka bisa bangkit dan kembali lagi. Bangka yakin sekali buat teman-teman yang lagi merasakan seperti itu, pasti akan bisa kembali lagi seperti dulu lagi. Kita bisa pergi-pergi, bisa berkumpul di keramaian gitu, mengobrol sama orang, berinteraksi seperti ini. Nanti akan ada waktunya, walaupun nanti itu dalam proses lama gitu, hampir ya kurang lebih 1 tahun kita mengalami yang Bangka rasakan ya. Bangka alami itu selama setahun itu Bangka mau melatihnya. Mungkin kalau buat teman-teman ada juga yang 5 tahun belum sembuh, karena apa? Nggak berani gitu teman-teman. Kita nggak berani untuk memulainya, kita takut akan trauma kita itu, akan tubuh kita itu nggak sanggup gitu teman-teman. Dan itu sudah Bangka buktikan dengan cara apa? Dengan cara Bangka berolahraga, fitness, mengangkat beban yang ratusan sampai 200 kilo. Itu nanti badan keliengan iya, tapi itu mempressure power Bangka gitu. Oh sekuat mana gitu, bisakah setelah kita asam lambung mengalami begitu banyak sensasi, kita bisa kembali lagi nggak tenaga kita? Dan ternyata bisa ya teman-teman. Yang Bangka pikirkan hanya tidur baring di rumah, yang udah masa depan hancur karena penyakit seperti ini nggak kunjung sembuh, itu ternyata tidak terjadi gitu. Itu cuma pemerangan pikiran negatif kita gitu, kita manipulasi gitu istilahnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi mengalami seperti itu, berpikiran seperti itu, tenang saja teman-teman. Nanti seiring berjalan waktu, teman-teman tetap jaga 3P-nya. Itu tuh penting sekali teman-teman. Kalau lagi parah-parahnya, kalau teman-teman udah jaga 3P-nya kok belum sembuh ya, butuh proses teman-teman. Semua itu butuh proses. Nggak ada yang langsung minum ini 3P-nya bisa sembuh, enggak teman-teman, karena kita itu dari dalam ini teman-teman, kita nggak tahu teman-teman. Kalau kita nggak endoskopi ya, apa terjadi apa, kan kita nggak tahu gitu teman-teman. Makanya butuh cara meregenerasinya itu butuh proses gitu teman, terluka dalam gitu teman. Mungkin bisa juga kita harus mengelola pikiran kita, stres kita harus olah gitu teman-teman. Kita harus hidup memang seperti ini teman-teman. Kita butuh tekanan, setiap hari ada tekanan, pemikiran terkeluarga, pemikiran gimana nyari uang, pemikiran kerjaan, pokoknya macam-macam yang kita alami kan. Lain orang kan lain permasalahan gitu teman-teman. Jadi ini bisa menjadi kita untuk lebih baik ke depannya. Sebenarnya kalau orang yang mengalami gangguan gut anxiety psikomatis itu adalah orang-orang yang akan lebih baik ke depannya gitu teman-teman. Jangan berkecil hati, oh sakit ini nggak bisa apa-apa. Bisa teman-teman. Itu semua yang teman-teman pikirkan sekarang itu apa yang Bangka pikirkan dulu, tidak akan terjadi di masa depan gitu teman-teman. Maksudnya kalau saat kita mau berusaha atau kita mau melatihnya gitu teman-teman, jadi kita akan kembali normal seperti dulu lagi gitu teman-teman. Itulah yang bisa teman-teman lakukan ya, harus penuhi nutrisinya, berpikir secara rasional gitu, secara ya ini sebuah penyakit ini akan ada akhirnya, ujungnya pasti ada gitu teman. Itu yang Bangka rasakan ya teman-teman. Dan
Yang keempat nih kesemutan teman-teman. Oh dulu Bangka sering juga terjadi kesemutan dari tangan, dari kaki. Itu kenapa teman? Ya karena peredaran darah kita tidak lancar. Jangan takut, oh nanti takutnya berpikir, oh ini stroke nih, ini gejala ini. Dulu Bangka berpikir seperti itu. Mungkin teman-teman yang sering mengalami kesemutan, kebas-kebas itu nanti mengira, wah ini stroke ini. Padahal enggak teman-teman. Alhamdulillah Bangka pun bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Buktinya Bangka pun kalau lagi nge-gym itu leg day itu bisa ngangkat 200 kilo, 300 kilo squat bisa gitu teman-teman. Apa yang dulu Bangka pikirkan itu tidak terjadi gitu teman-teman. Itu cuma pemikiran kita yang buruk aja ya, karena kondisi tubuh kita itu dimaklumi lah gitu teman-teman ya. Jadi kita itu bisa nanti kedepannya gitu, nanti kita mulai lambung kita enakan gitu teman-teman. Jadi kita bisa melakukan yang kita lakukan seperti dulu gitu teman-teman. Tapi mungkin kalau lagi lambung masih belum normal, sering kambuh-kambuhan, sering muntah, mual dari di ulu hati, itu belum bisa gitu teman-teman. Ya kan semua butuh proses ya, itu teman-teman harus jaga pola pikirnya. Kalau Bangka pun obatin dengan mengonsumsi madu, itu yang Bangka lakukan teman-teman waktu dulu, rutin kunyit, pokoknya makannya dijaga, hindari yang berlama-lama, bersantan dulu, sayur bayam, tempe gitu aja dulu teman-teman. Sakit lakuknya, terus lama-lama kemudian Bangka coba cicip-cicip dulu santan, kopi gini-gini ya. Awalnya pun kembung, dega, nggak enak, pusing gitu teman, dan lama-lama udah terbiasa dan kembali lagi gitu teman, bisa mengonsumsi apa saja. Tapi Bangka selalu batasi, nggak seperti dulu semua masuk gitu teman-teman. Nanti takut lainnya kembali kumat lagi gitu, walaupun nanti bisa mengatasinya gitu teman. Kita kan udah tahu stepnya, cara mengatasinya, jadi sudah aman gitu teman. Dalam segi arti ini kita menjaga lagi untuk tidak terulang kembali, karena pada masa-masa itu kalau kita lagi mengalami gangguan getaran sensitif psikomatis itu sangat menderita sekali, jujur saja teman-teman. Pasti buat teman-teman yang lagi mengalami ini, lagi fase dimana pusing, stres, pasti teman-teman itulah. Makanya kapan nih sembuh, kok kayak gini, nggak bisa beraktivitas, kok aku takut, kok apa yang aku lakukan kok kayak hidup tapi nggak hidup gitu teman ya. Istilahnya ini kok di dunia kayak di dunia lain gitu, kayak serasa bukan di kehidupan, selalu berhalusinasi, susah tidur, malah pusing, wah pokoknya bermacam-macam. Setiap hari beraneka dari ujung kaki ke ujung kepala itu kita rasakan gitu teman-teman. Mungkin yang kelima ini keringat dingin. Kenapa kita saat mengalami anxiety psikomatis atau gut anxiety itu kita selalu mengalami keringat dingin? Karena itu rasa panik kita teman-teman. Kalau kita terjadi sensasi apapun itu pasti kita kan panik. Kita kembali lagi, waktu kita nggak mengalami gut anxiety psikomatis, kalau kita lagi disuruh maju ke depan, grogi, nervous gitu kan teman-teman, kan jantung kita kan mau memompa lebih cepat gitu, nervous kan, grogi, kan keringat dingin kita teman-teman. Itulah yang kita alami waktu kita terjadi sensasi, kita panik, bawaannya kayak grogi, aduh ini gimana nih, ini yang gimana nih, mau ke rumah sakit nggak nih, mau ke rumah sakit nggak, waktu ke rumah sakit nanti normal ternyata. Itulah yang Bangka alami gitu. Nanti bolak-balik kalau misalnya obat apa nih, selalu bertanya-tanya obat yang paling mujarab apa ya, kalau ada gitu teman. Ternyata semua itu tidak ada fungsinya, cuma merendahkan teman-teman. Kalau mengobati itu kembali ke diri kita sendiri, kebiasaan kita teman-teman. Apa yang kita tua ini, apa yang kita lakukan di masa lalu istilahnya gitu teman, dalam menjaga pola makan kita, pola hidup kita, pola tidur kita kan, pemikiran kita, mengolah stres kita, karena kehidupan hari-hari kita gitu teman. Sebenarnya itu intinya dari permasalahan teman-teman itu apa ya, pola pikir kita. Itu pola pikir itu sangat penting, karena emang susah untuk terakhir itu pola pikir teman-teman, butuh waktu proses gitu. Ketika nanti lambung sudah enak, pola kehidupan kita sudah rubah gitu teman-teman ya, udah nggak sering begadang lagi, kalau nggak hal-hal yang perlu gitu saja gitu teman-teman, nanti pola pikir itu kembali jernih lagi, nggak memikirkan sensasi, sudah mulai tidak ada gitu, itu udah enak lagi gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka teman-teman. Apabila ada pertanyaan teman-teman, sensasi yang teman-teman rasakan, bisa komen di bawah, insya Allah Bangka balas, karena dengan balasan Bangka pasti itu bikin teman-teman menjadi tenang. Itulah yang Bangka rasakan, dengan ada orang yang sama yang apa yang kita rasakan saat kita mengalami gangguan tersebut, itu membuat kita tenang gitu.
tenang saja, teman-teman pun nggak sendirian gitu. Bangka pun pernah merasakan di posisi teman-teman, jadi Bangka mengerti apa yang teman-teman rasakan gitu. Apakah nanti bisa sembuh? Bisa teman-teman, insya Allah bisa teman-teman. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.